balik lagi di channel saya. Seperti biasa kita masih bahas jam tangan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah komen, subscribe, dan juga share video-video saya. Buat kalian yang sudah kirim kritik dan juga saran, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, kalau biasanya kita unboxing jam tangan, kali ini kita nggak akan unboxing, kita akan review jam tangan yang ada di depan saya. Setelah saya pakai selama 1 tahun terakhir, apa negatif dan positifnya seperti apa, lalu kesimpulannya seperti apa, kita akan bahas satu persatu. Dan Wursex, saat ini saya mengenakan jam tangan Casio A168, bisa kalian lihat seperti ini, dan untuk video unboxingnya langsung bisa kalian saksikan di video saya sebelumnya. Oke, langsung lanjut ke jam tangan kita yang ada di depan saya. Ini adalah Casio G-Shock GM WB 5000. Bentuknya kotak, dan ini adalah bentuk yang ikonik untuk Casio G-Shock karena desain yang sama juga ada pada Casio G-Shock yang pertama, yaitu DW 5000 dengan ukuran diameter 42,5 mm, bezel terbuat dari metal juga di sini. Oke, seperti ini. Kemudian material kaca masih mineral kristal, bisa kalian lihat. Terus kemudian back case-nya sudah dilapisi oleh DLC, dan ini anti gores tentunya. Dia juga sudah dilengkapi dengan fitur screw. Jadi kalau untuk G-Shock pada umumnya kan masih dengan baut ya di pojok-pojokannya. Kalau yang ini sudah screw, lebih aman dan lebih tahan lama tentunya, dengan fitur top solar tentunya. Jadi kalian nggak perlu ganti-ganti baterai dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mengisi baterainya, kalian cukup meletakkannya di bawah lampu LED atau bisa juga di bawah sinar matahari. Atau kalau kalian pakai sehari-hari, otomatis jam tangan ini juga akan charging ya. Karena sehari-hari kita juga berada di negara tropis, jadi sinar matahari bukan sesuatu yang susah untuk didapatkan ya. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan fitur Bluetooth, yang mana ini bisa kalian sinkroniskan dengan handphone kalian. Jadi kalian tidak perlu melakukan setting waktu secara manual dengan menekan tombol yang di sini. Kalian cukup menyalakan fitur Bluetooth-nya, kemudian kalian koneksikan dengan HP kalian, dan kalian lakukan settingnya. Dan ada multi band 6, ini juga fitur untuk melakukan sinkronis waktu dengan gelombang radio ya, di 6 kota yang ada di dunia, dengan pattern seperti bricks yang ada di dialnya ya. Bisa kalian lihat seperti ini. Fiturnya cukup sederhana. Di dialnya cukup ditampilkan hari, kemudian bulan, tanggal, dan juga waktu tentunya. Oke, seperti ini dengan material full stainless steel. Selama 1 tahun saya gunakan, kalau untuk fungsi nggak ada masalah. Jadi jam tangan ini berfungsi cukup baik di tangan saya, dan saya juga orang yang sering berpindah zona waktu. Jadi fitur Bluetooth cukup memudahkan untuk saya untuk melakukan sinkronis dengan waktu setempat ya. Tapi menurut saya tampilan di handphonenya masih kurang intuitif dan agak sedikit ribet untuk melakukan setting waktu. Beda dengan smartwatch yang ketika kita sudah berada di tempat dengan zona waktu yang berbeda, handphone kita sudah menyesuaikan dengan waktu setempat, secara otomatis akan juga menyesuaikan. Beda dengan ini, jadi kita harus buka apps-nya dulu, kemudian kita harus pilih zona waktunya dulu, dan kita harus tekan synchronize. Oke, atau mungkin bagi kalian yang tahu fitur itu bagaimana untuk menggunakannya dengan lebih sederhana, mungkin kalian bisa sharing atau cantumkan saja di komentar di bawah ini. Dan selanjutnya adalah material dari jam tangan ini. Jadi ini stainless steel full, cuman bisa kalian lihat sendiri di sini sudah banyak goresan halus. Entah karena ini finishingnya di sini polish, jadi dia banyak sekali baret-baret rambut atau scratch. Bahkan di bagian braceletnya di sini juga sudah banyak scratch. Karena menurut saya dibandingkan stainless steel dari jam tangan lain, ini yang paling mudah tergores ya. Entah kenapa. Kemudian yang saya tidak suka dari jam tangan ini adalah kurang solid ya. Di bagian braceletnya bisa kalian lihat masih ada goyang seperti ini. Untuk clasp-nya juga sudah solid, dan untuk harga segini sudah seharusnya mendapatkan clasp solid seperti ini ya. Untuk mineral kristalnya, yang paling notice dari Casio G-Shock dengan fitur solar biasanya dia menggunakan 2 lapisan kaca. Yang pertama untuk lapisan kaca panel suryanya atau solar cell-nya. Kemudian yang kedua adalah top head-nya ya, atau bagian paling atas
kacanya. Untuk Casio G-Shock dengan fitur solar biasanya setelah beberapa bulan dipakai dia akan berembun. Tapi untuk ini masih sangat jernih sekali, bisa kalian lihat di sini dialnya cukup jernih. Dan memang pada waktu diluncurkan G-Shock mengklaim dia menggunakan teknologi yang baru dengan mengaplikasikan teknologi solarnya. Jadi dia sudah anti fogging atau sudah tidak berembun di dalamnya. Dan dialnya adalah dial yang paling bening yang pernah saya lihat, dan dialnya menurut saya adalah dial yang paling jernih atau LCD yang paling jernih di antara Casio G-Shock saya yang lain, dan memang diklaim oleh G-Shock seperti itu. Seperti ini, cuman kadang saya masih agak merasa kegedean jam tangan ini ketika saya pakai di tangan saya, karena bisa kalian lihat sendiri di sini. Jadi case-nya itu ada overhang-nya di sini, jadi ya menggantung di tangan. Seperti ini ketika kita pakai, atau langsung aja kita coba bagaimana di tangan. Bisa kalian lihat sendiri di sini, jadi masih ada overlap di sini ya, dengan di sini. Tapi overall kalau untuk diameternya di tangan saya yang berukuran 17 cm masih pas banget di sini. Oke, seperti ini. Dan pada waktu pertama kali diluncurkan dengan harga 10 jutaan, menurut saya jam tangan ini masih overpriced. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena sekarang harganya sudah turun ya. Oke. Dan jam tangan ini pada waktu pertama kali diluncurkan dengan 3 varian model. Ada yang gold, kemudian yang black, dan yang seperti yang saya pakai ini. Ini adalah warna silver. Dan ketika kalian pakai juga jam tangan ini kelihatan banget ya, eye catching banget ya. Karena jam tangan ini didominasi oleh finishing polish, bisa kalian lihat seperti ini. Dan ukurannya juga termasuk besar ya jika kita bandingkan dengan jam tangan otomatis atau jam tangan quartz yang lainnya. Oke, seperti ini penampakannya. Dan overall selama 1 tahun ini saya memiliki jam tangan ini, saya cukup puas ya dengan fitur yang ditawarkan. Kemudian saya sering juga memakai jam tangan ini ketika saya berpindah tempat ke tempat dengan zona waktu yang berbeda, karena kita nggak perlu lagi putar-putar crown, kita tinggal buka HP dan lakukan setting, sudah dia akan menyesuaikan. Dan yang paling penting karena dia jam quartz dan digital, yang paling akurat jika kita bandingkan dengan jam tangan otomatis saya. Seperti ini penampakannya. Oke, demikian review singkat setelah pemakaian saya 1 tahun ini. Overall saya masih sangat suka sekali dengan jam tangan ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.